Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat datang di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita mau mulai ibadah kita. Mari kita bawa dengan penuh sukacita. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu Bapa yang gak pernah habis dalam kehidupan kami. Engkau sungguh baik buat kami. Hari lepas hari kami rasakan. Biar pada hari ini Tuhan kami bawa setiap ucapan syukur kami. Thank you Lord, thank you Lord. Sebagai mana ku ada berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk kita bangkit berdiri. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak, yes, menghadap melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku, yes. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar
kasih-Mu yang baik, buat anugerah-Mu yang sempurna. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Oh, sungguh besar kasih setia-Mu di dalamku, Yesusku. Engkau yang layak ditinggikan, Engkau Raja yang mulia. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Engkau Rajaku, haleluya, yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa, amin. Yesus Tuhan, Kau Raja, Terima kasih Tuhan untuk setiap hadir-Mu dalam kehidupan kami. Biar pada saat ini Tuhan kami bersyukur membawa setiap hati kami Tuhan. Biar pengurapan yang korporat turun dari surga untuk setiap kami Bapa, para setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Penuhi kami dengan Roh-Mu Bapa. Biar sukacita surga turun atas setiap kami, memberikan kami kemenangan Tuhan demi kemenangan Bapa, memberikan kami pengharapan demi pengharapan Tuhan, untuk melewati setiap hidup dalam setiap musim dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau urapi ibadah kami Tuhan, biar Tuhan yang bertahta di atasnya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan ucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Penuh sukacita Bapak Ibu Saudara,
penuh sukacita. Coba lihat kiri kanannya, katakan Tuhan mengasihimu. Yang sudah boleh duduk. Siap lebih lagi memuji nama Tuhan, amin. Mari, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Yes. Angkat pujiannya dengan penuh sukacita. Katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan, di dalam Tuhan bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka cita, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka cita. Katakan hari ini, yes. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Katakan hari ini, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Bersuka, amin. Di dalam Tuhan, bersuka, amin. Mari bersuka, bersuka cita, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka sekarang, sekarang bersuka, sekarang, amin. Sekarang bersuka, bersuka cita. Bersuka di dalam Tuhan, amin. Mari saya undang Bapak Ibu untuk saudara untuk kita bangkit berdiri, serukan namanya. Setiap Tuhan yang besar, yang berkuasa, katakan Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Nyatakan, nyatakan kemuliaan, nyatakan kekayaan hidup, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia yang luar biasa, yang luar biasa, perkasa mulia. Yesus, Yesus nama di atas segala nama. Katakan Tuhan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Nyatakan kemuliaan, nyatakan kekayaan.
Sapa kiri kanannya lagi Bapak Ibu, katakan lebih ekspresif lagi buat Tuhan. Lebih bersuka cita lagi dalam Tuhan, amin. Bersorak-sorak. Sorak-sorak, muliakan namanya. Dia berperang ganti, bertepuk tangan, muliakan namanya. Keselamatan jiwa kita, satu-satunya, kalahkan maut, kita hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita. Dia yang memberi kemenangan kita, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Katakan bersorak-sorak, bersorak-sorak, yes. Muliakan namanya. Dia berperang ganti kita, yes. Muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita, satu-satunya, yes. Kalahkan Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia puji Tuhan. Berikan sorak-sorak yang terbaik, berikan pujianmu yang terbaik. Satu-satunya penebus, kalahkanlah bangkit dan hidup. Semuanya Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, ada pengharapan. masuk dalam kemuliaannya. Yang perlindungan dan pengharapan, yang perlindungan dan pengharapan, yang perlindungan dan pengharapan. Berikan sorak-sorak, berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Dia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biar hidup kami penuh dengan sukacita Tuhan. Karena kami tahu setiap musim dalam hidup kami gak pernah sendiri Bapa. Engkau yang selalu menolong hidup kami. Thank you Lord. Yes God.
menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan Tuhan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. amin. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Mari sekali lagi dengan percaya katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Terima kasih Tuhan. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kau yang mengenyangkan kami Tuhan. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi katakan dengan percaya. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Musim boleh berganti, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan hadir, Tuhan ada, Tuhan peduli, Tuhan pegang kendali atas setiap kehidupan kami. Terima kasih sampai waktu yang indah ini. Tidak pernah kami menjumpai Tuhan mengecewakan kami. Tidak pernah kami mendapati Tuhan meninggalkan kami. Anak-anak-Mu yang percaya,
anak-anak-Mu yang berharap hanya kepada-Mu. Terima kasih untuk kemenangan yang Tuhan sudah sediakan. Terima kasih untuk pemulihan yang Tuhan sudah nyatakan. Terima kasih untuk tangan-Mu yang hebat, yang kuat, yang menopang kami, yang selalu terulur untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa ada waktunya Tuhan mengizinkan air mata itu tercurah, tetapi ada waktunya juga Tuhan mengubah air mata kami menjadi sukacita. Kami percaya bahwa waktu Tuhan yang terindah bagi kami, cara Tuhan yang sempurna untuk menolong kami. Itulah sebabnya Tuhan, pagi ini umat-Mu datang dengan ucapan syukur. Umat-Mu datang membawa puji-pujian, membawa penyembahan yang berkenan kepada-Mu. Bukan sekedar nyanyian, lebih dari sekedar nyanyian. Sungguh Tuhan, inilah pernyataan hidup kami, pernyataan iman kami, bahwa kami mengasihi Engkau, kami mencintai Engkau. Biarlah nyanyian pujian kami, sorak-sorai kami, tari-tarian kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, dan sekarang kami rindu perkataan-Mu disampaikan, firman-Mu diberitakan. Engkau yang mencelikkan mata yang buta, Engkau yang menguatkan iman yang hari-hari ini mulai goyah karena begitu dahsyatnya tantangan, badai, pergumulan yang menerpa hidup kami. Biarlah firman-Mu menguatkan iman kami. Terima kasih Bapa, hari ini firman-Mu ditaburkan di tanah yang subur, dan firman-Mu itu tumbuh, berakar, berbuah lebat di dalam hidup kami, dan hidup kami senantiasa berkenan kepada Tuhan. Berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, selamat tahun baru. Dan saya percaya tahun 2023 kita mau menjadi pribadi yang lebih lagi mengenal kehendak Tuhan. Amin. Waktu kita mengenal dan melakukan kehendak Tuhan, saya percaya perkenanan Tuhan melimpah untuk kita. Nah, pagi ini saya akan sampaikan kepada firman Tuhan mengenai menanggalkan pakaian yang lama. Menanggalkan pakaian yang lama. Sama-sama kita buka Alkitab di dalam 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal 5 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-7. 2 Korintus pasal 5 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-7. Kita akan baca bersama-sama ayat-ayat ini Bapak Ibu Saudara, dan biarlah firman Tuhan menguatkan setiap kita. Yang sudah menemukan katakan amin. Baik, kita baca sama-sama 2 Korintus pasal 5 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-7. Kita baca 3, 2, ya. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, berbicara tentang pakaian yang lama, pakaian yang baru, tidak bisa diterjemahkan secara harafiah. Itu tidak bicara tentang pakaian yang Bapak Ibu kenakan hari-hari ini. Nah, pakaian yang lama, pakaian yang baru itu bicara tentang apa? Pakaian di situ bicara tentang cara pikir, cara pandang, cara berpikir orang Kristen, orang percaya yang berlandaskan dengan kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Nah, masalahnya begini, banyak orang Kristen sudah bertahun-tahun jadi orang percaya, sudah terlibat di dalam pelayanan gerejawi, mungkin menjadi pelayan-pelayan inti di gereja. Nah, Bapak Ibu, kerap kali kita berpikir kita sudah mengenakan pakaian yang baru, tapi kita lupa. Waktu kita mau mengenakan pakaian yang baru,
kita juga tidak rela menanggalkan pakaian yang lama. Coba Bapak Ibu ya, coba belanja ke Uniqlo, beli baju di Uniqlo, masih ada tagnya gitu, masih fresh from the oven. Lalu misalnya mau ikut ibadah, pakai baju baru, tapi pakaian lamanya nggak rela dilepaskan. Nyaman nggak? Sangat tidak nyaman. Nah, beberapa hal yang saya mau sampaikan tentang menanggalkan pakaian yang lama, ini deskripsi yang menarik sekali yang Paulus sampaikan kepada kita, kepada jemaat Tuhan di Katarizo. Begini Bapak Ibu Saudara, coba perhatikan. Hal yang pertama yang saya mau sampaikan, coba perhatikan ayat yang keempat. Dikatakan begini, sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita apa? Mengeluh oleh beratnya tekanan. Selama Bapak Ibu masih hidup di dunia ini, kita masih bernafas di dunia ini, tidak peduli Bapak Ibu kaya atau sederhana, punya atau tidak, pintar atau tidak, berpendidikan atau tidak, pelayan atau hanya jemaat biasa, orang yang terkenal atau biasa-biasa saja, yang pasti firman Tuhan bilang begini, selama kita masih di kemah ini, artinya masih hidup di dunia ini, coba lihat, firman Tuhan bilang begini, ada keluhan karena apa? Beratnya tekanan. Artinya selama kita masih hidup di dunia ini, ada tekanan, betul? Ada tekanan, tentu saja. Tekanan yang dialami oleh Pak Toga mungkin berbeda dengan tekanan yang dialami oleh saya misalnya. Mungkin Pak Toga bilang, oh beratnya tekananku lebih berat dari yang lain. Tapi mungkin dari sudut pandang saya bilang begini, beratnya tekananku lebih berat dari Pak Toga. Jadi begini, masing-masing orang punya beratnya tekanan hidup, betul kan? Itu yang pasti. Bahwa semua kita selama kita masih hidup di muka bumi ini, ada saja yang namanya beratnya tekanan. Tapi kenapa kok Paulus ngomong tentang beratnya tekanan? Bukankah tekanan keuangan, di dalam kehidupan seringkali ada masalah-masalah ekonomi. Kenapa harus dibahas lagi? Bukankah itu sudah ada dari dulu? Masalah kesehatan, sakit yang tidak kunjung sembuh. Dokter bilang tidak ada kesembuhan lagi, tapi percaya dalam Tuhan ada kesembuhan. Katakan amin. Dokter bilang nggak mungkin, tapi bagi Tuhan, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Nah, kalau masalah-masalah ekonomi, sakit penyakit, bukankah sudah ada dari dulu? Kenapa Paulus mengingatkan kita pagi hari ini? Bahwa selama kita ada dalam kemah ini, artinya masih hidup di dunia ini, ada yang namanya tekanan yang berat. Tekanan yang berat di dalam ayat ini, kalau Bapak Ibu lihat di dalam Alkitab berbahasa Yunani, ditulis dengan kata bareo. Bareo, katakan bersama-sama dengan saya bareo. Artinya tekanan berat. Begini Bapak Ibu Saudara. Bareo itu artinya begini. Tekanan yang saking beratnya, seseorang berpikir bahwa mati jauh lebih baik daripada hidup. Jadi tekanan yang berat yang Paulus maksudkan di sini bukan tekanan berat biasa. Saya bilang tadi kalau masalah sakit penyakit dari dulu sakit penyakit sudah ada. Masalah di dalam pelayanan apakah hari ini saja ada? Dari dulu sudah ada. Masalah ekonomi apa hari ini saja ada? Nah, dari dulu sudah ada. Tapi yang Paulus maksudkan, dengar baik orang Kristen. Engkau yang mengaku, oh saya sudah pelayanan, sudah jadi orang Kristen. Kita merasa kita sudah pakai pakaian yang baru. Cara berpikir yang dilandasi firman. Tapi kita sebenarnya tidak rela menanggalkan pakaian yang lama. Sudah Kristen, tapi pola pikirnya tidak Kristen. Sudah jadi pelayan Tuhan, tapi pola pikirnya tidak sesuai firman. Itu sebabnya dalam pelayanan, konflik terus. Tidak bisa mengampuni. Dalam rumah tangga, konflik terus. Nggak bisa kontrol emosi, tidak ada pengampunan. Orang tua anak konflik, padahal jadi orang Kristen. Dia merasa dia sudah pakai pakaian yang baru, tapi sebenarnya belum. Dia mau pakai pakaian baru, tapi pakaian lamanya dipertahankan. Lihat kanan kiri bilang begini, bukan kita yang dimaksud. Orang model begini, waktu tekanan datang, mudah sekali komplain sama Tuhan. Betul?
Bahkan Alkitab berkata, mengeluh. Coba lihat ayat 4. Ayat 4. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita apa? Mengeluh. Orang Kristen yang belum menanggalkan pakaian yang lama, cirinya adalah suka mengeluh. Coba koreksi diri sendiri. Masih suka mengeluh? Semua ini karena Tuhan tidak sayang saya nih. Tuhan lebih sayang Pak Toga. Pak Toga kalau berdoa langsung dijawab. Coba saya. Dibawa muter-muter padang gurun dulu. Padahal kita tahu bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Katakan amin. Penggenapan janji Tuhan itu terjadi bukan karena mau kita, tapi sesuai dengan waktu Tuhan. Katakan amin. Bukan karena kita bilang deadline-nya besok ya Tuhan, lalu Tuhan bilang oke. Enggak. Penggenapan janji Tuhan itu sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Katakan amin. Yang Tuhan mau kita sabar nantikan janji Tuhan. Percaya kesembuhan akan terjadi. Percaya pemulihan pasti terjadi. Percaya jawaban doa akan nyata untukmu. Tapi jangan mengeluh. Sebab mengeluh itu hanya merugikan diri sendiri. Mengeluh itu semakin membuat iman kita menjadi lemah. Dan saya pastikan ciri dari orang-orang yang masih mengenakan pakaian yang lama, pola pikir yang lama, adalah suka mengeluh. Orang kalau mengeluh pasti tidak bisa bersyukur, betul? Bersyukur itu bukan sekedar kata terima kasih. Bersyukur itu prioritas, bukan formalitas. Bilang bersyukur, prioritas, bukan formalitas. Bersyukur kalau anak-anakmu bisa hidup dalam Tuhan, katakan amin. Hari-hari ini tadi pagi saya bilang begitu banyak remaja yang jadi agnostik karena mereka hebat, mereka pintar. Mereka merasa tidak butuh Tuhan. Begitu banyak anak-anak muda tinggalkan Tuhan. Bersyukur kalau anak-anakmu masih tinggal di dalam Tuhan, bahkan melayani Tuhan, katakan amin. Kenapa begitu? Jadikan mengucap syukur itu bukan sekedar formalitas, tapi prioritas. Tuhan terima kasih untuk jawaban doa. Terima kasih untuk semua yang Tuhan berikan. Itu bukan dari kami, itu dari Tuhan. Itu milik Tuhan. Kami kembalikan untuk Tuhan. Kalau doa belum dijawab, gampang gak bersyukur? Masih ingat kisahnya Habakuk? Coba kita baca ya. Habakuk pasal 3 ayat 17. Habakuk pasal 3 ayat 17. Ini doanya belum dijawab Bapak Ibu Saudara. Masih ada air mata, masih ada tantangan, masih ada pergumulan. Badai yang besar itu masih ada di depan mata. Habakuk 3 ayat 17. Sekalipun pohon ara apa? Tidak berbuah. Pohon anggur tidak berbuah. Hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan. Dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku apa? Akan mengeluh? Tidak. Ini orang yang sudah menanggalkan pakaian yang lama dan mengenakan pakaian yang baru. Waktu ada masalah dibilang begini, aku akan apa? Bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Karena apa? Dia percaya. Ayat 19. Allah Tuhanku itu apa? Kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Tidak ada keluhan di situ. Saudara masih ingat kisah Yusuf dipilih Tuhan, diurapi Tuhan. Kurang apa lagi? Dia menerima janji Tuhan. Tapi jalan hidupnya bagaimana? Apa semuanya fine-fine saja? Apakah semuanya yang zona yang dia lalui adalah zona nyaman? Tidak. Saudara-saudaranya sendiri membuang dia ke dalam sumur. Dia dijual ke Mesir. Ada badai, ada tantangan. Tapi apa dia mengeluh? Tidak mengeluh. Dia tidak mengeluh sama sekali. Dia pandang Tuhan. Dia percaya sama Tuhan. Dan Alkitab berkata, dia menjadi pemimpin hebat yang dipercaya Tuhan. Di negeri yang bukan negerinya Yusuf.
Jadi pemimpin di negeri sendiri, normal. Jadi pemimpin di negeri yang bukan negerinya Yusuf, percaya itu mujizat Tuhan. Katakan amin. Mujizat artinya melampaui apa yang kita rancangkan, melampaui apa yang kita bisa mampu lakukan. Ingat, Tuhan punya cara untuk menyatakan mujizatnya untukmu dan untukku. Di tahun 2023, terima perkenanan Tuhan. Tapi yang Tuhan mau, tanggalkan pakaian lama, baru pakai baju yang baru. Katakan amin. Jangan paksakan kita merasa pakai baju yang baru, tapi kita belum tanggalkan yang lama. Saya bilang tadi, yang terjadi hanya akan keluhan demi keluhan, konflik demi konflik dalam rumah tangga, saling menyakiti. Pagi ini firman Tuhan mau tegaskan kepada kita, ayo di awal tahun 2023 ini, kenakan pakaian yang baru. Biarkan firman Tuhan itu menjadi landasan berpikir kita, menjadi landasan untuk keluargamu. Katakan amin. Bisnismu, kalau engkau menanggalkan pakaian lama, mengenakan pakaian yang baru, percaya Tuhan sanggup tolong engkau memberkati bisnismu dengan cara Tuhan sendiri, bukan dengan cara kita. Memang bareo itu, tekanan yang besar tadi pasti akan terjadi. Siapapun kita, kaya, miskin, pintar, sedang-sedang saja, atau tidak pintar mungkin, selalu ada bareo, ada tekanan yang besar. Tapi yang Paulus ingatkan kepada kita, jangan sampai karena tekanan yang besar itu, lalu kita mengeluh terus, lalu kita berkata begini, Tuhan lebih baik saya mati. Itu artinya kita tidak percaya Tuhan, betul? Percayalah, memang ada badai. Tapi kalau engkau percaya kepada Tuhan, engkau percaya bahwa di tengah badai sekalipun, engkau akan mengalami janji Tuhan. Sekalipun di tengah-tengah tekanan hidup yang besar, ada Tuhan di sana. Ada kemurahan Tuhan yang melimpah untukmu. Jangan mengeluh, stop mengeluh. Bilang sama diri sendiri, stop mengeluh. Nah, kan jadi adem kan? Orang kalau suka mengeluh itu, aduh, hidupnya pasti nggak jadi berkat. Suami yang suka ngeluh pasti akan mempengaruhi istrinya. Istrinya suka mengucap syukur, tapi suaminya mengeluh terus, bisa jadi konflik. Tapi kalau sama-sama sepakat, percaya kepada Tuhan, tidak mengeluh lagi, saya percaya keluarga itu diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan Yesus. Pertanyaannya begini, yang kedua ini ya. Mungkinkah selama kita hidup di dunia ini tidak ada keluhan? Saya kembangkan lagi pertanyaannya. Mungkinkah bagi seseorang yang sudah mengenakan pakaian baru tidak mengeluh lagi? Itu dua pertanyaan mendasar. Mungkinkah bagi kita orang percaya tidak mengeluh lagi? Bapak Ibu, kenapa tatap tajam saya? Tolong dijawab. Mungkinkah? Is it possible? Pak Toga? Mungkinkah itu terjadi? Jangan sampai saya nyanyi nih. Mungkinkah? Ada yang bilang, tidak mungkin lah. Bagaimana caranya? Tidak mungkin. Coba baca ayat selanjutnya. Ayat 5. Ayat 5. Tetapi apa? Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Perhatikan lagi. Tetapi Allah lah yang justru apa? Mempersiapkan kita untuk hal itu. Untuk hal itu yang dimaksud yang mana? Yang ayat sebelumnya tadi itu loh. Tekanan yang berat. Sekarang saya tanya lagi, is it possible Bapak Ibu nggak mengeluh? Possible sekali. Kalau cara berpikirnya dirubah. Orang kalau masih belum menanggalkan pakaian lama akan bilang, enggak mungkin. Pasti mengeluh. Pasti mengeluh. Tapi Paulus ingatkan kita, bahwa kalau kita sudah menanggalkan pakaian lama, pakai pakaian baru, pasti memungkinkan sekali untuk tidak mengeluh. Kenapa begitu? Karena Paulus sadar, kita sadar sekali bahwa
Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk menghadapi hal-hal seperti itu. Katakan amin. Dia mempersiapkan Bapak Ibu. Tahu nggak kata mempersiapkan di dalam teks ini? Di dalam bahasa Yunani. Kata mempersiapkan di situ digunakan kata katergasomai. Artinya begini, tangan Tuhan sendiri yang bekerja secara penuh untuk membentuk, mempersiapkan kita. Dia tidak pakai orang lain. Dia tidak percayakan orang lain untuk membentuk kita. Tangannya sendiri yang membentuk kita, mempersiapkan kita untuk menghadapi hal-hal yang akan terjadi di depan kita. Katakan amin. Itulah sebabnya kalau Tuhan sendiri yang membentuk Pak Toga, maka badai sebesar apapun di depan, Tuhan pasti akan mampukan Pak Toga untuk tampil sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Katakan amin. Ngerti cara berpikirnya? Kita saja yang selama ini nggak ngerti cara berpikir Tuhan. Sehingga kita membatasi, melimitasi kuasa Tuhan. Badai baru datang. Karena belum menanggalkan pakaian lama, berpikirnya begini, aduh mati deh gua, mati beneran. Aduh selesai deh, selesai beneran. Loh, izinkan Tuhan berperkara, katakan amin. Katergasomai, izinkan tangan Tuhan sendiri yang mempersiapkan Bapak Ibu, membentuk dengan tangannya sendiri. Yang lemah jadi kuat, katakan amin. Yang suka komplain dibentuk jadi nggak suka komplain. Yang nggak sabaran, yang emosional dibentuk Tuhan jadi sabar. Yang cewewetnya diubah jadi positif. Kok amennya kencang Pak Toga? Maksudnya buat perubahan. Amenmu itu mantap kali Pak Toga. Ini kawan saya lama ini Pak. Dari zaman di Kelapa Gading kami sudah kenal nih. Hamba Tuhan setia ini. Jadi firman Tuhan bilang, possible, mungkin sekali bagi kita untuk tidak mengeluh lagi, sekalipun tekanan berat datang. Justru ini yang membedakan kita, orang Kristen yang sudah lahir baru dengan orang Kristen yang belum lahir baru. Katakan amin. Orang Kristen yang belum lahir baru pasti akan mengeluh. Mengeluh terus. Keluhan terus. Membanding-bandingkan terus berkatnya dengan berkat orang lain. Pasti itu. Tapi kalau orang Kristen sudah lahir baru, Alkitab bilang, dia sadar Tuhan sudah mempersiapkan dia untuk hal itu. Hal itu yang mana? Hal itu melakukan perkara-perkara yang besar. Katakan amin. Melakukan perkara-perkara yang mungkin bagi kita tidak mungkin, tapi bagi Tuhan mungkin. Tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan Yesus. Apa yang terbatas bagi kita, tapi bagi Tuhan tidak terbatas. Itulah sebabnya kasih ruang sebesar-besarnya untuk Tuhan membentuk, mempersiapkan engkau. Jangan baru dibentuk sedikit, mundur dari pelayanan. Baru dibentuk sedikit, mencak-mencak. Nggak terima dibentuk Tuhan. Kasih ruang sebesar-besarnya Tuhan membentuk kita. Katakan amin. Waktu dia bentuk kita, kita yang lemah jadi kuat. Percayalah, Tuhan tidak pernah salah membentuk kita. Dan ingat, kata mempersiapkan di sini tidak sekedar Tuhan membentuk. Tapi begini, katergasomai itu artinya tangan Tuhan sendiri bekerja sepenuhnya untuk membentuk kita agar tujuan Tuhan tercapai di dalam hidup kita. Yang ngerti katakan amin. Jadi semuanya tentang Tuhan. Tuhan bentuk Pak Toga supaya kehendak Tuhan terjadi dalam hidup Pak Toga, bukan kehendak Pak Toga. Jadi kalau Pak Toga diberkati Tuhan, supaya kehendak Tuhan dinyatakan dalam kehidupan Pak Toga. Semua tentang Tuhan, katakan amin. Bahkan anak-anakmu pun, kalau anak-anakmu diberkati oleh Tuhan, itu semua tentang Tuhan. Kok enggak ada yang amin? Enak aja pendeta orang gua yang sekolahin dia ke luar negeri. Yang berkati siapa? Yang jaga dia di luar negeri sana siapa? Di sana ada pergaulan bebas, tapi kalau Tuhan masih melindungi dia, semua karena Tuhan, katakan amin. Tuhan mempersiapkan semua itu. Semua untuk kepentingan Tuhan. Kalau engkau diberkati, percayalah, supaya melalui berkat yang ada padamu, engkau melakukan kehendak Tuhan.
melakukan kehendak Bapa di sorga, menyenangkan hati Bapa, menyenangkan hati Tuhan. Yang pertama, sangat memungkinkan bagi kita untuk tidak mengeluh. Karena Tuhan sudah mempersiapkan kita dari jauh-jauh hari untuk menghadapi itu. Yang kedua, kenapa saya bilang memungkinkan? Coba lihat lagi ayat yang kelima tadi. Tetapi Allah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Dan yang apa? Mengaruniakan roh. Jadi sangat memungkinkan untuk kita sekalipun mengalami beban berat, tapi tidak mengeluh. Kenapa? Ada Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Artinya begini, kita bisa pikul beban berat itu karena Roh Kudus ada bersama dengan kita. Katakan amin. Itulah sebabnya kenapa badai yang begitu besar, tapi akhirnya kita sadar, oh iya ya, saya bisa melewati loh badai yang begitu hebat. Bukan karena kita hebat, karena Roh Kudus ada bersama dengan kita. Katakan amin. Jadi sangat memungkinkan untuk kita menjadi orang percaya yang tidak mengeluh lagi. Sebaliknya, kita menjadi orang percaya yang memuliakan Tuhan dengan syukur kita, dengan pujian penyembahan kita. Katakan amin. Karena ada Roh Kudus bersama dengan kita. Siapa yang bisa menjaga keluargamu? Ini mungkin bapak-bapak dari pagi sampai malam di kantor. Siapa yang bisa menjaga keluargamu tetap butuh. Percayakan sama Roh Kudus. Roh Kudus ada di sana menjaga kita. Katakan amin. Itu sebabnya latih anak-anakmu, latih pasanganmu, latih keluargamu untuk selalu bersekutu dengan Roh Kudus. Katakan amin. Sedini mungkin ajarkan kepada anak-anakmu untuk selalu bersekutu dengan Roh Kudus. Kan saya bilang tadi, terlalu banyak remaja sekarang jadi remaja, orang tuanya Kristen, anak-anaknya agnostik. Hari Minggu orang tuanya jam 5 sudah bangun, mandi, dandan. Jam 6 sudah keluarin mobil, menuju ke Poris Gaga. Jam 7 sampai sini ibadah. Anaknya di mana? Tidur-tidur di kamar. Anaknya di mana? Game. Papa mamanya kasih persembahan di gereja untuk Tuhan. Anak-anaknya beli skin di game. Uang papanya juga yang diporotin, Pak. Pak Toga ini beli baju mungkin 500 1 juta. Skin di game. Nggak masuk akal. Itu bisa puluhan juta, Pak Toga. Pak Toga beli baju, misalnya Uniqlo atau Zara, masih bisa dipakai kan? Dipakai nih, real dipakai. Anak-anak sekarang beli skin di game puluhan juta, dipakai juga nggak bisa. Cuma dipakai di game, Pak. Tapi puluhan juta harganya. Dan itu mengikat dia, membuat dia ketergantungan dengan gamenya. Dia bisa marah-marah kalau kehilangan gamenya. Dia bisa marah-marah kalau kalah di game. Tidak terkontrol. Orang tuanya ke gereja, dia kekeh, ngapain ke gereja? Saya nggak butuh Tuhan, saya sudah punya dunia sendiri. Nggak percaya Tuhan. Ngeri melihat generasi zaman now. Kenapa begitu? Memungkinkankah generasi zaman now tetap cinta Tuhan? Sangat memungkinkan. Karena kita tahu ada Roh Kudus bersama dengan kita. Katakan amin. Syaratnya di rumah tanamkan kepada mereka untuk selalu bersekutu dengan Roh Kudus. Generasi ini memang berbeda dengan generasi kita. Perkembangan teknologi begitu cepat. Tapi satu hal yang tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang, Roh Kudus ada bersama dengan kita. Trennya berbeda, kebiasaannya berbeda. Tapi kalau mereka tinggal di dalam Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, tidak apa-apa. Kalau memang panggilan mereka jadi gamers profesional, it's okay. Tapi jangan pernah lupakan Tuhan. Mungkin mereka diberkati dari internet sebagai gamers yang profesional, tidak apa-apa. Kalau itu panggilannya, tapi kalau itu dia malas kuliah hanya karena game, dia malas sekolah hanya karena game, morotin papanya untuk beli game ini, game itu, skin ini, skin itu, nasihati dia. Doakan dia, bahwa dia bersekutu dengan Roh Kudus. Katakan amin. Tapi kalau memang dia punya talenta di situ, dia menghasilkan penghasilan yang memang pantas dari situ, sesuai dari situ. Artinya memang bakatnya di situ, talentanya di situ, support saja. Tapi ingat,
Jangan pernah lupakan Tuhan. Katakan amin. Kalau dia diberkati, berkat itu datang dari Tuhan. Kan generasi ini harus diingatkan terus bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Katakan amin. Tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Saya berdoa, keluargamu dilindungi oleh Tuhan. Ingat ada Roh Kudus, dia tidak pernah tinggalkan engkau. Engkau akan meraih janji Tuhan, menggenapi janji Tuhan, kalau ada Roh Kudus bersama dengan kita. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, apa sih tandanya? Apa sih indikatornya orang-orang yang sudah menanggalkan pakaian yang lama, lalu mengenakan pakaian yang baru? Coba perhatikan ayat ke-6 dan ke-7. Ayat yang ke-6 ini tanda pertama, indikator pertama, orang-orang yang sudah mengenakan pakaian yang baru. Ayat yang ke-6, maka oleh karena itu hati kami senantiasa apa? Tabah. Katakan tabah. Hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama ini kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Jadi tanda pertama, indikator pertama, kita ini pola pikirnya sesuai firman atau tidak. Orangnya tabah. Kalau tidak tabah, kemungkinan besar kekristenannya belum sampai pada standar yang Paulus katakan, mengenakan pakaian yang baru. Tabah, dibentuk Tuhan. Dia sabar, dia tabah. Doanya belum dijawab, dia tabah. Katakan amin. Tidak kemudian kecewa sama Tuhan, meninggalkan Tuhan. Tabah itu artinya begini, put your confidence in God. Bukan lupa diri, bukan overconfidence. No, put your confidence in God. Sebab kita tahu kenapa kita bisa begitu percaya bahwa Tuhan sanggup buka jalan, ya karena kita sudah menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Katakan amin. Maka Tuhan akan bertindak. Kalau kita percaya Tuhan akan bertindak, kita sabar tunggu waktu Tuhan untuk bertindak. Nggak ada yang amin. Nggak bisa pendeta, kita orang Jakarta, terbiasa nyalip-nyalip. Di dalam Tuhan, dengar baik, sabar, tunggu waktu Tuhan. Tabah, walaupun dibentuk Tuhan, itu orang yang hebat. Orang kalau tabah, Tuhan pasti setia dan adil. Dia akan menyatakan waktunya, menyatakan perkenanannya, menyatakan kuasanya untuk kita. Katakan amin. Tabah. Banyak orang Kristen hari-hari ini nggak tabah. Seperti Habakuk tadi, tabah sekali dibentuk Tuhan. Israel pernah dibentuk Tuhan hebat. Makanya tadi Habakuk menyatakan itu melalui nyanyian. Pohon ara nggak berbunga, anggur tidak berbuah. Artinya tidak ada hasil. Tidak ada hasil, mau hidup dari mana? Hidup dari Tuhan, katakan amin. Kan normalnya sebagai manusia, kalau pohon ara nggak berbunga, kemungkinan besar nggak ada buahnya nih. Lah, kalau pohon anggur tidak menghasilkan, bagaimana olahan anggur itu bisa dibuat? Orang Israel kan terbiasa dengan anggur. Karena di sana musimnya beda dengan di sini, dan itu juga tradisi, betul ya? Mereka terbiasa dalam pesta-pesta ada anggur, tapi bukan memabukkan. Karena Alkitab juga menentang orang yang pemabuk, betul ya? Mereka minum anggur karena memang itu tradisi mereka. Yang kedua, itu juga berbeda cuacanya dengan kita. Di sana dingin. Coba ke Israel bulan Desember. Saya sudah pernah bulan Desember ke sana, itu dinginnya minta ampun. Zaman dulu pasti lebih dingin. Jadi mereka memang terbiasa minum anggur, tapi tidak memabukkan. Yang kedua, yang ketiga, itu bermanfaat untuk kesehatan kalau dengan takaran yang benar. Kan Paulus ngomong kan, tambahkan sedikit anggur itu Timotius, supaya kau nggak sakit-sakitan. Ada manfaatnya ternyata buat kesehatan. Kalau sesuai dengan takaran Pak Toga. Kalau Pak Toga perjamuan di sini, sama botol-botolnya dihabisin, itu mah mabuk oleh anggur. Tidak ada hasil nih. Tapi Habakuk bilang, aku akan tetap bersuka cita, beria-ria di dalam Tuhan. Sebab dia tahu akan ada waktunya.
Tuhan akan menyatakan pohon anggur itu berbuah lebat. Katakan amin. Pohon ara itu menghasilkan. Ada waktunya, tabah. Apakah Tuhan lupa janjinya? Tidak. Tuhan memberkati Israel. Tapi Tuhan bentuk Israel dengan hebat. Tapi Tuhan juga yang sama, yang memberkati mereka berlimpah-limpah. Yang terakhir, apa indikator dari pribadi yang sudah menanggalkan pakaian lama dan mengenakan pakaian yang baru? Yang terakhir, ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir, pemain musik boleh bantu saya persiapkan lagu Engkau Ada Bersamaku di Setiap Musim Hidupku. Ayat yang ke-7 kita baca sama-sama, 3, 2, ya. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi indikator pribadi yang sudah menanggalkan pakaian lama, mengenakan pakaian yang baru, dia hidup karena percaya, bukan karena melihat. Yang pertama tadi dia tabah, yang kedua percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Katakan amin. Percaya sepenuhnya. Bahkan pemimpin kita, presiden yang kita cintai, Bapak Presiden Joko Widodo kan sudah memprediksi bahwa 2023 kemungkinan besar kondisi ekonomi tidak lebih baik. Itu baik untuk kita supaya kita mempersiapkan diri. Katakan amin. Nggak lupa diri. Nggak belanja konsumtif terus. Lupa diri gitu. Out of control jadinya. Kita diingatkan supaya kita mempersiapkan diri. Katakan amin. Bijaksana mengelola keuangan. Akan ada masa-masa yang sukar. Tapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Katakan amin. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Percaya itu artinya begini. Mempercayai Tuhan walaupun tidak ada dasar untuk percaya. Orang bilang begini, tidak mungkin dia dipulihkan, tidak mungkin. Tapi orang yang beriman percaya kepada Tuhan, walaupun orang lain bilang nggak mungkin, bagi dia percaya Tuhan. Masalahnya sekarang, banyak kita lebih percaya omongan orang daripada omongan Tuhan. Lihat kanan kiri bilang begini, gue tahu siapa yang dimaksud. Jadi dia bisa tiba-tiba drop, bisa tiba-tiba overthinking karena perkataan orang. Apalagi kalau hidup dari perkataan netizen Indonesia. Wih, netizen Indonesia udah maha benar, maha tahu, dan maha-maha yang lain. Postingan positif saja bisa dikomenin negatif. Kita tidak hidup karena perkataan orang. Kita hidup karena Kristus. Oleh setiap firman yang kita baca, kita dengar, kita renungkan, dan kita lakukan. Saya berdoa, 2023, Bapak Ibu menjadi pribadi yang tetap percaya kepada Tuhan. Dan lihatlah, 2023 menjadi tahun di mana Tuhan akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Resesi bisa saja terjadi, tapi bagi kita orang percaya, tahun ini, tahun di mana perkara-perkara ajaib akan dilakukan untuk Tuhan, untukmu, untuk keluargamu, untuk pelayananmu, untuk kehidupanmu. Tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan kami, kekuatan di hidupku, di jiwaku, bersamamu adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Buka hatimu Bapak Ibu Saudara dan katakan, bersamamu Bapa,
semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak Tuhan, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar. Tuhan, kami percaya, hati kami percaya. Mari dengan iman katakan di hadapan Tuhan, bersama-Mu, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu atas kami. Haleluya. Kau yang bertindak di dalam nama Tuhan Yesus yang lemah jadi kuat. Tangan-Mu terulur mengangkat kami, menopang kami. Anugerah-Mu terjadi di sini Tuhan. Anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar, berlimpah. Sekali lagi dengan percaya katakan, anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku. Mari sembah Tuhan, mari bersyukur. Haleluya. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, kuasa-Mu dahsyat atas kami. Kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini. Tuhan, perkenanan-Mu tercurah, perkenanan-Mu melimpah Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Biar pagi menjelang siang ini Tuhan mencelikkan mata iman kami yang selama ini tidak bisa melihat janji Tuhan, tidak bisa mengalami janji Tuhan, karena kami belum menanggalkan pakaian yang lama. Pagi ini Tuhan, dengan kerendahan hati kami persilahkan, kami beri ruang sebesar-besarnya untuk Tuhan turun tangan membentuk kami. Kami mau menanggalkan manusia yang lama, kami menanggalkan pakaian yang lama, dan biar Roh Kudus bentuk umat-Mu. Roh Kudus, berperkaralah bentuk kami. Haleluya. Ubah pikiran kami surut kehendak-Mu. Tuhan, hamba berdoa umat-Mu tetap bisa bersyukur sekalipun di tengah-tengah badai yang mereka sedang hadapi.
Waktu mereka bersyukur kepada Tuhan, maka perkenanan Tuhan turun. Tuhan mengubah duka menjadi sukacita. Tuhan mengubah yang lemah jadi kuat. Tuhan mengubah air mata menjadi tari-tarian di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau mereka bergumul, mungkin ada keluarga mereka atau mereka yang sedang datang dengan kondisi fisik yang lemah, maka hamba berdoa biar kesembuhan terjadi. Mujizat Allah terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sedang bergumul atas masalah-masalah, tantangan-tantangan, pergumulan-pergumulan secara finansial dalam keluarga mereka, Tuhan turun tanganlah, pulihkan mereka, berkati perekonomian umat-Mu, berkati berlimpah-limpah. Dan kami percaya yang membedakan kami dengan orang-orang yang tidak percaya Tuhan, kami sadar bahwa berkat itu datangnya dari Tuhan. Dan kalau Tuhan berkati kami, Tuhan punya rencana supaya hidup kami menggenapi tujuan Tuhan. Dengan berkat yang ada pada kami rindu menyenangkan hati-Mu, melayani Engkau. Kami memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan berkati umat-Mu, mereka menjadi pribadi-pribadi yang melayani Tuhan dengan berkat yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Terima kasih Bapak, berkati anak-anak mereka. Anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berkemenangan. Masa depan anak-anak mereka diberkati Tuhan. Pendidikan mereka diberkati oleh Tuhan. Masa muda mereka diberkati oleh Tuhan. Masa depan mereka diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati umat-Mu, berkati gereja-Mu. Gereja-Mu semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk firman-Mu. Sekali lagi, kami percaya orang lain bisa mengeluh, tapi pagi menjelang siang ini firman Tuhan menguatkan kami bahwa di dalam Tuhan tidak ada keluh kesah lagi. Kami memilih untuk bersyukur kepada Tuhan. Kami memilih untuk menaikkan puji-pujian kami sekalipun di tengah badai, di tengah tantangan. Sebab kami percaya ada Tuhan yang pasti sanggup menolong kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama kita katakan amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Bapak Pastor Andrew Luartowo yang memberkati kita oleh kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Sebelum kita mau mendengarkan warta, Bapak Ibu, kita mau memberikan persembahan. Persembahan nanti bisa maju ke depan. Mungkin ada Bapak Ibu saudara-saudari yang belum mendapatkan amplop persembahan. Sudah semua, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih untuk berkat-Mu kepada kehidupan setiap kami Tuhan. Kau berkati kami lewat pekerjaan kami, lewat usaha kami, lewat apa yang dikerjakan baik tangan kami Tuhan. Tuhan sebentar kami mau berikan persembahan kami ke depan Tuhan, biar kami mau berikan dengan penuh sukacita dan setiap berkat yang kami terima semua daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, biar persembahan kami mempermuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau datang dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Persembahan boleh maju ke depan kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Mari berikan dengan penuh sukacita. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan jadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Terima kasih untuk persembahannya Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Jemaat GBI Katarizo, kiranya kita semua dalam penyertaan Tuhan. Warta Jemaat edisi minggu ini tanggal 15 Januari 2023. Bagi jemaat yang ingin memberi persembahan lewat bank, silakan mentransfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Katarizo. Selain itu, jemaat juga dapat memberikan persembahan ke rekening digital lainnya dengan cara menggunakan scan QR barcode atas nama GBI Katarizo yang telah disediakan. Ibadah anak atau Katarizo Kids diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Mari Bapak Ibu membawa putra-putrinya untuk hadir di ibadah anak yang diadakan secara onsite bertempat di gereja lantai 2. Mari hadirilah ibadah terobosan doa dan puasa diadakan Rabu depan tanggal 18 Januari 2023 jam setengah 8 malam. Ibadah diadakan hanya secara onsite atau tatap muka bertempat di gereja. Sedangkan doa pagi diadakan Sabtu depan tanggal 21 Januari pukul setengah 6 pagi diadakan online via Zoom. Bagi kaum muda-mudi, mari hadirilah ibadah pemuda remaja yang kembali diaktifkan Sabtu depan tanggal 21 Januari 2023. Ibadah diadakan secara tatap muka jam 6 sore bertempat di gereja. Demikianlah info gereja untuk minggu ini. Terima kasih atas seluruh pelayan yang melayani minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, shalom Bapak Ibu semua. Bapak Ibu diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini ya. Bapak Ibu, minggu depan bertepatan tanggal 22 dengan Hari Raya Imlek. Ibadah seperti biasa tetap ada ya, jam 7 dan jam 9.15 ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu sebelum berkunjung ke rumah family atau ke tetangga, jangan lupa berkunjung ke rumah Tuhan dulu, oke? Ya baik, Bapak Ibu tidak ada pengumuman lain, saya undang bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita bersatu dalam doa. Di akhir acara ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, kami bawa korban pujian syukur kami yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau yang bertata atas setiap pujian kami Tuhan. Biarlah Engkau yang disenangkan, Engkau yang disukakan atas setiap pujian kami. Bahkan firman-Mu yang hari ini kembali meneguhkan kami Tuhan. Walau banyaknya tekanan dalam hidup ini Tuhan. Ketika kami mau menanggalkan pakaian kami yang lama Tuhan dan kami kenakan yang baru, kami percaya hidup kami akan dibaharui. Pemikiran kami pun akan dibaharui Tuhan. Kami tidak akan mudah mengeluh karena kami percaya Roh Kudus yang selalu ada di dalam hati kami, menolong, memampukan, menolong setiap kami Tuhan, apapun yang kami perlukan. Berkati untuk hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Andrew yang sudah memberkati kami. Biarlah urapan Allah turun atas hidupnya Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Dimanapun hamba-Mu berada Tuhan, Engkau pagari, Engkau beri perlindungan buat kehidupannya. Terima kasih Bapak. Saat ini Tuhan kami berdoa buat setiap para pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang mengambil bagian pada hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan berkat Allah melimpah buat kehidupan kami. Kami melayani Raja di atas segala Raja Tuhan. Siapakah kami Tuhan? Kami hanya dapat membalas segala kebaikan yang Tuhan berikan buat hidup kami. Terima kasih Bapak. Kami saat ini juga berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang datang hari ini Tuhan. Dengan segala pergumulan hidup kami, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Saat ini kami juga bersatu dalam doa buat bangsa dan negara kami Indonesia, buat tanah air kami Tuhan. Kami memberkati Indonesia Tuhan dalam segala keadaannya. Mari Bapa, Engkau yang memulihkan bangsa ini, Engkau yang memberkati Tuhan senantiasa kehidupan dari bangsa ini, khususnya buat para pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan, mulai dari Bapak Presiden beserta dengan jajarannya, seluruh pemimpin yang ada di pemerintahan pusat sampai kepada pemerintahan daerah. Mari taruh hati yang takut akan Tuhan, hikmat-Mu Tuhan dalam segala tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka. Mereka boleh lakukan yang terbaik bagi Indonesia. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk tanah air kami, jauhkan dari segala bencana Tuhan, malapetaka. Biarlah perlindungan dari Allah turun atas Indonesia. Indonesia boleh dipulihkan, Indonesia dimenangkan bagi Tuhan.
Terpujilah namamu Bapa. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah penyertaan-Mu Tuhan dan tuntunan Tuhan menyertai kami sampai ke rumah. Sebelum itu biarlah kami mau menerima berkat daripada Tuhan. Mari saudaraku, siapkan hatimu dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah segala berkat ini ke atasmu melalui persekutuannya yang manis dengan Roh Kudus mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Kita angkat pujian. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur. Bapakku yang setia, Engkau Bapakku yang setia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.